Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, oke. Ini adalah Moina hasil kultur saya. Saya taruh di soliter teman-teman ya. Dan ini yang Dapnia ya, hasil kultur saya juga. Jadi konten ini demi menjawab pertanyaan beberapa kawan-kawan kita, teman-teman kita ya. Jadi sebenarnya gini pertanyaannya. Sebenarnya lebih bagus menggunakan Moina atau Dapnia sih, Bang? Atau mungkin lebih bagus menggunakan cetik dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya mau ngebahas itu teman-teman. Mungkin ini kajiannya agak sedikit panjang, sedikit-sedikit nanti kita buka-buka jurnal ya teman-teman ya, beberapa jurnal atau beberapa sumber ya, biar enak ya. Oke, jadi sering tuh ada yang ngebahas ya, jangan pakai Dapnia ya. Kenapa? Kalau pakai Dapnia badannya panjang doang gitu, badannya panjang doang kurang bagus ya. Kalau buat warna bagusnya pakai Moina aja, jangan pakai Dapnia, jangan pakai yang lain-lain. Kalau buat bikin kuat badan bagusnya pakai jentik. Nah, kita akan ngebahas itu semua ya. Jadi sebenarnya ngasih makan salah satunya ini teman-teman ya. Ngasih makan Dapnia itu sebenarnya mudah banget ya. Ngasih makan Dapnia itu paling mudah menurut saya. Dapnia itu bisa kita kasih dengan green water saja. Jadi kalau teman-teman punya air di kolam gupi, di kolam-kolam ikan yang udah hijau tuh, yang ada alganya ya, entah di situ ada alga hijau atau alga biru ya kan, kita nggak tahu ya. Itu di situ teman-teman biasanya kita berikan ke Dapnia itu cukup dan dia bisa berkembang. Nah, tapi ternyata kalau dari saya tidak merekomendasikan itu gitu teman-teman. Saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan seperti ini contohnya ya. Ini saya berikan teman-teman. Saya lebih merekomendasikan seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya saya lagi bikin pakan ini. Jadi teman-teman pasti udah biasa ya. Ini yang saya gunain ini kan sebenarnya isinya bukan hanya alga teman-teman. Jadi macam-macam. Di sini ada protein hewani, ada protein nabati, ada asam lemak dari hewani ya. Jadi di sini kan isinya macam-macam nih. Saya kasih dedek, saya kasih pelet, bahkan saya pakai pelet udang juga ya, pelet fengli. Saya kasih apalagi telur kadang-kadang ya kan. Terus saya kasih alga juga. Jadi ini lengkap nih nutrisinya. Makanya kenapa saya repot-repot kayak gini, sebenarnya ada tujuannya teman-teman. Ada tujuannya gitu. Karena dan ini alga yang saya pakai saya juga nggak tahu jenis apa ya. Karena ini kemungkinan ini multikultur ya. Ini multi alga kemungkinan. Ini tidak hanya chlorella ya. Dan ini juga nggak tahu apakah ada chlorella atau enggak ya, karena saya belum cek di lab ya. Cek di lab pun ribet ya. Kita belum tentu tahu itu alga bener-bener chlorella atau bukan ya. Karena perlu mendatangkan seorang ahli ya, perlu dicek itu jenis alganya apa gitu. Karena alga tuh mirip-mirip teman-teman gitu, agak mirip-mirip ya. Kalau kita nggak pakar kita nggak tahu itu jenis apa. Nah, jadi repot-repot seperti ini sebenarnya ada tujuannya teman-teman. Repot-repot seperti ini tuh ada tujuannya gitu. Nah, kita mau ngebahas itu semua teman-teman. Jadi intinya dari pembahasan yang kita lakukan adalah apapun yang akan dimakan oleh si Moina atau Dapnia atau si jentik teman-teman, apapun yang akan mereka makan itu akan menentukan gizi yang ada di ikan kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya menggunakan pakan Dapnia itu, saya bilang tadi hanya green water saja yang dari air ikan yang tidak diapa-apain ya, saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena kalau kayak gitu kemungkinan besar teman-teman ya nutrisinya akan sangat sedikit gitu ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan satu jenis, misalnya pakai pelet fengli aja, nah itu saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena kalau seperti itu kemungkinan nutrisi yang ada di kandungan si Moina atau Dapnia ini itu kemungkinan akan kurang. Jadi wajar kalau ada yang beternak Dapnia terus dia kasih makan ikannya hanya dengan Dapnia saja, terus kenyataannya ikannya jadi badannya panjang doang ya kan, badannya kurang gemuk ya kan. Jadi ada yang bilang gitu. Nah, kenapa? Itu mau kita bahas dari beberapa jurnal. Jadi intinya gitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang dimakan oleh Moina dan Dapnia ini itu akan menentukan gizi yang didapatkan oleh ikan kita gitu. Jadi seberapa besar gizi yang akan didapatkan oleh ikan kita itu bergantung apa yang kita berikan ke kultur hidup kita. Nah, makanya buat saran nih buat teman-teman yang memang hanya menggunakan Dapnia atau Moina saja misalnya ya, terus pengen ikannya bagus, saya rekomendasikan buat menggunakan pelet teman-teman. Buat menggunakan pelet, apalagi kalau peletnya itu pelet yang memang sudah terpercaya, sudah terjamin ya. Kayak saya ini pakai pelet ini, teman-teman tahu pasti ini pelet apa. Ini pelet impor ya. Di pelet impor yang sudah di packing ulang ya. Ini sebenarnya kandungan nutrisinya banyak teman-teman. Kita ingat, kita bukan hanya membutuhkan
Kita bukan hanya membutuhkan protein, serat, lipid ya, kita bukan hanya membutuhkan itu. Kita butuh banyak teman-teman. Kita butuh protein-protein lain, kita butuh asam lemak ya seperti omega 3, kita butuh DHA, kita butuh EPA ya, ada EPA, ada DHA dan seterusnya. Itu yang sangat penting dan berperan untuk di pertumbuhan ikan kita. Makanya kalau teman-teman memelihara ikan, biasakan dari kecil itu kasih pakan pelet juga, jadi supaya mereka terbiasa dari kecil. Akhirnya nanti ketika sudah besar pun pelet bisa digunakan. Kalau saya biasanya, teman-teman bisa lihat di channel saya, di video saya sebelumnya, nanti mungkin saya cantumin ya. Jadi kalau saya biasanya seminggu 7 hari kasih makan itu saya puasain 1 hari untuk menjaga kesehatan pencernaan mereka. 1 hari saya kosongin tuh ya, saya liburin, saya puasain. Terus saya selalu menggunakan pelet dalam waktu seminggu itu, entah mau 3 kali, 4 kali, pokoknya kombinasi. Saya menggunakan semua pakan. Jadi saya kadang pulang kerja nyari jentik, kadang-kadang seminggu sekali tuh saya kasih dapnia, kadang seminggu 2 kali, kadang saya kasih moina, ya kan, kadang saya kasih pelet. Jadi ikan itu akhirnya nutrisinya bisa terpenuhi gitu. Apalagi untuk burayak teman-teman. Burayak itu nggak sembarangan juga. Jadi kalau kita ngasih makan ke burayak itu karena masa-masa perkembangan awal juga akan menentukan ikan kita ke depannya nanti seperti apa, sistem imunnya seperti apa, perkembangan berikutnya seperti apa. Biasanya kan kita awal-awal ngasihnya infusoria, kita juga kadang ngasih dengan artemia ya kan. Artemia itu bagus teman-teman, tapi kalau secara nutrisi sebenarnya artemia itu kurang, asam lemaknya kurang gitu, DHA-nya kurang, EPA-nya kurang, jadi banyak yang kurang sebenarnya. Kecuali kalau si artemia itu sudah kita berikan nutrisi sesuatu ya, misalnya kita berikan minyak ikan, atau udah kita kasih nutrisi sebelumnya kan. Tapi biasanya kalau kita pakai artemia kan kita langsung pakai, setelah kita tetaskan kita langsung pakai. Nah jadi kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita bahas mulai ke jurnalnya. Oke, ini jurnal yang pertama teman-teman ya. Jadi jurnal yang pertama ini judulnya ya, judulnya intinya adalah pertumbuhan pada ikan trout, pada benih ikan trout yang berkurang ya karena mangsanya, karena pakan hidupnya itu adalah pakan hidup yang nutrisinya kurang bagus gitu. Nah kita mau terjemahkan aja nih ke bahasa Indonesia teman-teman. Oke, judulnya menurunnya kualitas nutrisi mangsa ya. Menurunnya kualitas nutrisi mangsa menurunkan pertumbuhan dan kandungan biomolekul benih ikan gitu ya. Jadi intinya nutrisi yang ada di pakan hidup itu sangat berpengaruh di pertumbuhan ikan. Ya, oke, kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi dari penelitian ini kita ambil beberapa hal penting. Yang pertama, kandungan asam eicosapentaenoat ya, EPA, dan asam docosahexaenoat ya, itu atau DHA. Jadi EPA dan DHA itu merupakan asam lemak tak jenuh ganda yang sangat penting atau esensial. Ini esensial ini maksudnya penting banget dan tubuh tidak bisa membuatnya sendiri, makanya dia butuh dipasok dari luar gitu. Jadi esensial ini wajib ada, harus dipasok dari luar ya. Jadi EPA dan DHA ini secara fisiologis sangat penting untuk pertumbuhan untuk benih ikan gitu ya. Jadi di sini penelitiannya menggunakan benih ikan yang diberi pakan yang kaya DHA ya, dan juga diberi pakan yang DHA-nya sedikit, DHA-nya kurang gitu ya. Pakan yang banyak DHA-nya ini adalah pakan-pakan yang berasal dari laut, contohnya krill ya, contohnya krill ya. Dan pakan-pakan yang kekurangan DHA yaitu contohnya adalah zooplankton air tawar yang sering kita gunakan teman-teman. Daphnia, Cladocera tuh contohnya, moina ya, itu memang kurang DHA. Makanya itu kurang banget kalau untuk direkomendasikan ke benih ikan karena pertumbuhannya jelas akan berkurang gitu ya. Jadi ini diuji coba, dan ternyata setelah diuji coba ya kan, hasilnya itu ternyata yang kita lihat yang ini ya, pada ya, ternyata pertumbuhan ikan itu 5 kali lipat lebih cepat pada zooplankton laut atau yang kaya DHA. Jadi kalau kaya DHA, pertumbuhan itu 5 kali lebih cepat dibandingkan menggunakan diet Daphnia manapun ya. Jadi Daphnianya ini ada yang dikembangbiakannya macam-macam ya. Ada yang pakai nutrisinya, ada yang pakai alga, ada yang pakai mikroba menengah, dan intinya pakai berbagai macam gitu kandungan. Ternyata memang tidak bisa mengalahkan
zooplankton yang berasal dari laut. Jadi itu menunjukkan memang peran dari EPA, DHA itu sangat penting untuk pertumbuhan si benih ikan gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau digambarkan ini contoh ya teman-teman ya. Jadi dari grafiknya kalau dilihat ini nah ini ya. Jadi ini berbagai uji coba yang dilakukan. Ini kalau dilihat pertumbuhannya semakin meningkat ya teman-teman. Growth pertumbuhannya semakin meningkat ke atas nih. Semakin ke bawah semakin berkurang. Nah, semakin ke atas itu jadi ini ternyata artificial diet. Ternyata menggunakan makanan yang kaya DHA, ya artificial ini berarti buatan ya. Bisa menggunakan pelet dan lain sebagainya. Itu pertumbuhannya paling cepat dibandingkan dengan ternyata menggunakan pelet ya emang paling bagus ya, karena pelet itu kan apalagi ke pelet-pelet yang berkualitas ya kan, yang memang nutrisinya lengkap, teruji ya kan, itu pertumbuhannya paling bagus gitu. Yang berikutnya adalah menggunakan zooplankton laut ya, dimana zooplankton laut seperti udang ini kan banyak kandungan DHA-nya ya, ini pertumbuhannya lumayan tinggi ya. Makin ke bawah nih Dapnia ya, Dapnia yang bagus yang diberikan DHA ya. DHA defisien, kekurangan DHA tapi EPA-nya banyak, pertumbuhannya juga lumayan ya kan. Dan makin ke bawah intinya adalah DHA ini sangat penting untuk pertumbuhan ikan gitu. Makanya saya bilang tadi kalau memang kerasa teman-teman wah ini kayaknya kurang nutrisi ikan-ikan saya, ya kita bisa pasok dengan cara menggunakan pelet gitu, karena pelet itu memang udah dibuat dari awal untuk ya dengan nutrisi yang pas ya gitu. Karena pelet itu kan dibuat nggak sembarangan, pastinya dengan penelitian yang bener-bener dan udah diuji gitu ya. Oke, jurnal yang berikutnya ini dia jurnalnya teman-teman ya. Jadi persyaratan EPA dan DHA pada juvenile red ya. Si BRIM menggunakan Huva Enrich Artemia Noplii ya. Oke. Jadi di sini penelitiannya ini apa namanya? Jadi eksperimen pemberian Artemia ya. Jadi Artemia yang diberikan pada ikan kakap merah gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi penelitiannya adalah memberikan Artemia yang mengandung EPA dan DHA yang berbeda selama 12 hari. Jadi eksperimennya tuh memberikan Artemia yang memiliki kandungan EPA dan DHA yang berbeda-beda selama 12 hari. Nah, ternyata remaja-remaja ikan kakap merah yang diberi makan Artemia yang diperkaya dengan EPA memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, tapi vitalitas yang sangat buruk gitu. Jadi pada hidup nih, tapi gampang mati, gampang sakit gitu ya. Sementara mereka yang diberi Artemia yang diperkaya dengan DHA memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, banyak yang hidup dan banyak yang selamat juga, bisa hidup terus gitu. Jadi nggak gampang sakit-sakitan gitu ya. Vitalitas ikan ditingkatkan secara efektif dengan peningkatan kadar DHA di Artemia gitu ya. Jadi intinya penelitian itu menyatakan kalau DHA itu penting banget gitu teman-teman ya. Oke, ini berikutnya penelitian yang berikutnya yang ketiga. Oke, ini jurnal yang ketiga teman-teman ya. Jadi pengembangan Artemia dan Moina yang diperkaya dalam budidaya ikan dan krustasea. Maksudnya gini, jadi penelitian ini menjelaskan kalau Artemia dan Moina itu kekurangan nutrisi, salah satunya DHA, ya kan, EPA dan seterusnya ya. Makanya perlu diberikan nutrisi tambahan, perlu diberikan perlakuan ya gitu ya. Oke, jadi di sini karena kandungan gizi yang kurang bagus ya, makanya pengayaan proses pengkulturan Artemia dan Moina ini akan menentukan nanti seperti apa ikan-ikan yang akan makan pertumbuhannya. Makanya harus dikultur dengan cara diberikan nutrisi yang bagus gitu. Bahkan di sini menggunakan ditambahin di kulturnya tuh sampai ditambahin asam lemak esensial, asam lemak tak jenuh tinggi, bahkan ditambahin vitamin C. Jadi kalau kita mengkultur Moina, Dapnia, kita mengkultur lagi si Artemia, kalau kita tambahin senyawa-senyawa ini boleh teman-teman, asam lemak esensial, asam lemak tak jenuh. Jadi kan ada beberapa teman-teman kita ya, saya juga kadang-kadang pakai telur ya, saya tambahin telur itu kan banyak kandungan omega 3 nya ya, saya pakai itu juga kadang-kadang. Terus kadang saya tambahin pelet ya kan, pelet pelet Fengli, dimana pelet Fengli itu kan pelet udang ya, kandungannya banyak, kandungan nutrisinya bagus ya, jadi bisa kita tambahan. Boleh teman-teman tambahin ragi, mikroalga, ekstrak herbal, bahkan juga sering dipakai nih gitu. Jadi bisa kita gunain ya, kayak kita lihat. Jadi dari penelitian ini, dasar penelitian ini adalah itu tadi ya. Jadi contohnya Artemia ini kan Artemia ini adalah organisme yang mempunyai asam linoleat
asam linoleat, terus alfa linoleat dan asam linoleat RNA yang tinggi secara alami, memiliki asam arakidonat ya, memiliki EPA dan DHA yang relatif rendah. Nah, gitu. Jadi karena dia punya DHA yang relatif rendah, makanya perlu ditambahin gitu ya. Jadi ini bisa kita lakukan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang lihat mengkultur Artemia, mengkultur Moina tuh kok ribet banget. Pakai ditambah-tambahin telur, ditambah-tambahin alga, diaduk-aduk ya kan. Wah, ribet banget. Ternyata itu ada fungsinya teman-teman. Gitu, itu ada fungsinya. Karena kalau kita berikan nutrisi yang bagus ke Moina kita, otomatis maka ntar ikan-ikan kita juga akan sehat gitu ya. Oke, berikutnya ini untuk yang Moina ya. Nah, ini untuk Moina teman-teman. Moina ternyata kandungan asam lemak Moina tidak memenuhi syarat ya untuk pakan krustasea dan larva ikan. Nah, ini kelihatan. Nilai nutrisinya juga tidak cukup untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan larva ikan predator, terutama pada hufa yang terdiri dari EPA dan DHA. Jadi memang kurang nutrisi gitu. Nah, makanya ini beberapa ada ilmuwan yang sudah menguji coba ya. Ini rangkumannya ya. Jadi rangkumannya ini ya yang udah pernah diuji coba, ini referensinya ada semua teman-teman ya, ada semua. Memang udah hasil penelitian semua. Contohnya ini kita lihat yang Moina aja ya teman-teman ya. Jadi yang Moina, ini Moina pertama, ini yang ditambahkan. Nah, komponen yang ditambahkan ya menggunakan Moina yang pertama ini sampai ada yang dikasih hufa ya, tambahan hufa ya. Minyak bunga matahari, minyak ikan ya kan, dan kapsul Max EPA, ditambahin ragi, minyak canola, nanochloropsis dan chlorella ya. Jadi makanannya macam-macam. Ada juga yang Moinanya ini dikultur dengan air tawar yang dikasih chlorella ya. Terus dikasih dan diberikan tambahan-tambahan pakan yang lain ya. Dibelikan tambahan-tambahan pakan-pakan komersial seperti pelet. Nah, ini kan sering dilakuin ini teman-teman. Ya biarpun kita nggak tahu ya, itu yang kita kultur tuh apakah bener chlorella atau bukan ya. Tapi yang pasti itu alga hijau gitu ya. Jadi ternyata ini contoh ya, yang Moina yang menggunakan air tawar chlorella sebagai dan ditambahkan pelet ya. Ternyata hasilnya larva dan anakan, ini diuji pada larva dan anakan balok laut merah. Nah, ini nama spesiesnya. Ternyata hasilnya pertumbuhannya luar biasa. Di sini nggak ada ya. Pertumbuhan lebih baik karena lebih banyak DHA daripada EPA dibandingkan dengan intinya kelangsungan hidupnya lebih baik tercatat pada kelompok larva yang diberi Moina macrocopa. Nah, yang berikutnya ini yang diberikan alga hijau berupa chlorella saja. Nah, chlorella kan proteinnya tinggi ya. Oke, dan kandungan nutrisinya juga lumayan banyak. Diberikan ke ikan beta. Nah, ikan cupang nih. Ternyata pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya lebih tinggi gitu, serta kandungan proteinnya itu ternyata 81,22% dan lipidnya 21,44%. Jadi intinya adalah kita perlu memberikan mengkultur pakan-pakan hidup kita dengan memberikan nutrisi yang baik, karena efeknya akan ke ikan kita juga gitu, bahkan ke daya tahan tubuhnya juga ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini banyak nih teman-teman nih macam-macam. Ada yang dikasih asam lemak esensial, bahkan ada yang dikasih ekstrak herbal ya kan, ada yang dikasih mikroalga Chaeteros ya, calcitrans ya, ada juga yang dikasih lactobacillus ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang biasa kita lakuin itu kan yang umum ya teman-teman ya. Yang umum yang kita lakuin biasanya ketika kita mengkultur itu kita biasanya mengkultur Moina dengan menggunakan green water. Saya nggak tahu tuh green waternya dari spesies apa, tapi banyak yang bilang itu chlorella. Saya belum berani bilang iya ya, karena sepertinya bukan, kalaupun ada chlorella di situ ya mungkin bukan hanya chlorella, karena itu sepertinya multi alga, itu lebih dari satu alganya. Bisa jadi ada Schenedesmus di situ, bisa jadi ada chlorella di situ ya kan. Itu macam-macam alganya. Nah, alga yang kita pakai itu salah satu itu. Kita pengayaannya dengan menggunakan alga satu, yang kedua kita pakai pelet kan biasanya. Pakai pelet Fengli ya, pelet Fengli kan kandungan nutrisinya lumayan tinggi ya. Saya nggak tahu bikin pelet Fengli itu dari udang apa bikinnya, apakah dari udang laut atau enggak. Tapi kalau dari udang laut kandungan nutrisinya otomatis banyak banget ya. Biasanya juga kita menggunakan dedek ya. Dedek itu nutrisinya juga banyak ya kan. Terus kita juga menggunakan telur. Kadang saya tambahin telur teman-teman. Telur itu bisa jadi sumber omega 3 ya. Saya nggak ngelihat buat Moinanya aja, tapi saya melihat itu nanti akan digunakan oleh si ikan gitu. Jadi telur yang teman-teman berikan ke Moina itu ntar efeknya akan ke ikan juga.
Bahkan yang kita berikan itu juga kita kasih ini ya, kasih bacillus apa namanya, lactobacillus ya. Kita pakai lactobacillus juga, kita ada Saccharomycesnya juga, ada ragi. Nah, itu makin banyak nutrisinya. Dan teman-teman kalau mau tambahin vitamin C boleh tuh. Nah, biasanya ada beberapa kawan-kawan saya tuh yang mengkultur Moina ditambahin VitaChic juga tuh. Ditambahin vitamin ayam. Nah, boleh tuh teman-teman. Teman-teman pakai VitaChic, teman-teman tambahin vitamin C boleh. Jadi semakin banyak nutrisi semakin bagus karena itu efeknya akan ke ikan kita. Nah, gitu teman-teman. Jadi mungkin itu pembahasan dari saya ya. Kita udah baca 3 jurnal tadi. Intinya adalah jangan menyalahkan Artemia, jangan menyalahkan Moina, jangan menyalahkan Daphnia, karena kan kita yang mengkultur. Kita yang mengkultur teman-teman, kita yang mengkultur otomatis kita kan nggak tahu gitu. Kita yang mengkultur otomatis kita nggak tahu ya. Ya kan yang ngasih pakan kan kita juga, yang memberi pakan kita juga. Jadi kalau seandainya Daphnia kita itu tidak bagus untuk pertumbuhan ikan, ya itu salah kita. Kenapa kita ngasih makan Daphnianya hanya menggunakan alga hijau gitu? Seharusnya kita tidak menggunakan alga hijau saja, kita menggunakan banyak hal gitu. Jadi pakan-pakan yang teman racik itu, yang ada green water dan lain sebagainya, itu bisa dipakai buat apa namanya, buat diberikan ke Daphnia kita gitu. Kalau kalau lele gimana Bang, air lele? Nah, menurut saya air lele juga bagus. Tapi kalau teman-teman mau tambahin lagi lebih bagus. Nah, air lele itu kan kandungannya berarti dia ada mikroalganya, ada alganya ya kan, dia ada pelet ya, ada bekas-bekas pelet. Dimana bekas-bekas pelet itu kan otomatis kandungan nutrisinya juga banyak tuh. Apalagi kalau teman-teman tambahin probiotik. Probiotik itu nanti efeknya ke pencernaan ikan juga teman-teman ya. Probiotik itu efeknya nanti ke pencernaan ikan, ikannya sehat ya kan, bahkan sistem imunnya bagus ya. Intinya begitu. Oke, semoga pembahasan saya ini bisa jadi sharing-sharing buat kita semua ya. Kalau ada kesalahan mohon dikasih masukan ya. Gitu ya, dari 3 jurnal yang kita baca tadi kira-kira seperti itulah kesimpulannya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.